Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Selvi Priyanti, mahasiswa Farmasi Universitas Harapan Bangsa Purwokerto, NIM 180105092. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen nyeri. Definisi nyeri sendiri adalah suatu keadaan atau kondisi di mana seseorang merasakan perasaan yang tidak nyaman atau tidak menyenangkan yang disebabkan oleh kerusakan jaringan yang telah rusak atau yang berpotensi untuk rusak. Sedangkan definisi saraf sendiri adalah serat-serat yang menghubungkan organ tubuh dengan sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat itu terdiri dari apa saja? Dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, untuk proses terjadinya nyeri sendiri ini, yang pertama ada transduksi sinyal. Transduksi sinyal ini distimulus oleh beberapa kejadian, misalnya tertusuk jarum, tertusuk paku. Nah, kemudian dari transduksi sinyal ini akan diteruskan ke otak. Nah, di otak akan diteruskan oleh saraf somatosensori. Nah, di sini disebut dengan istilah transmisi. Kemudian akan muncul persepsi rasa nyeri. Dan dari persepsi rasa nyeri ini, otak akan melakukan pain modulation atau rasa nyeri ini akan muncul. Nah, dari nyeri ini tidak asing dengan istilah depolarisasi. Depolarisasi itu apa? Di mana terjadinya perubahan kanal ion. Di mana kanal ion Na akan terbuka dan kanal ion kalium akan tertutup. Untuk pengertiannya sendiri, depolarisasi adalah keadaan di mana saraf sedang menjalankan rangsangan. Nah, untuk klasifikasi nyeri ini ada dua. Yang pertama itu ada nyeri berdasarkan jenis, kemudian yang kedua ada nyeri berdasarkan etiologi. Untuk nyeri berdasarkan jenis sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada nyeri akut, yang kedua ada nyeri kronis. Mohon maaf, ini dua ya. Nah, untuk nyeri akut sendiri itu rasa yang tidak nyaman disertai emosi, kognitif, dan sensoris. Ya, di sini ada kognitif yaitu pergerakan. Nah, biasanya disebabkan karena kerusakan atau trauma jaringan. Rasa nyeri hilang bersama dengan sembuhnya luka. Jadi contohnya yang disebut nyeri akut mungkin istilahnya yang tidak asing adalah fraktur atau mungkin patah tulang. Tuh. Kemudian yang kedua ada nyeri kronis. Namanya juga kronis, yang kita tahu bahwa penyakit kronis adalah penyakit yang terjadi dalam jangka waktu yang lama, ya. Nah, berarti di sini untuk nyeri kronis sendiri adalah penyembuhannya lama dan menimbulkan rasa yang tidak nyaman saat tidur. Kemudian untuk nyeri berdasarkan etiologi. Nyeri berdasarkan etiologi ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada nyeri nekoseptik, kemudian yang kedua ada nyeri neuropatik. Untuk nyeri nekoseptik ini merupakan hasil normal sistem saraf sensoris. Nyeri stimulus nyeri kuat terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada nyeri visceral dan yang kedua ada nyeri somatik. Nyeri visceral ini nyeri yang terjadi pada organ-organ dalam. Nah, untuk nyeri somatik sendiri terjadi pada organ-organ luar, contohnya di kulit, seperti itu. Nah, untuk nyeri neuropatik itu disebabkan oleh kerusakan pada syaraf, gitu. Nah, di sini kita akan belajar sedikit mengenai tentang nyeri nekoseptik atau nyeri yang distimulus oleh sistem saraf sensoris. Ya, untuk nyeri nekoseptik sendiri yang pertama itu ini bisa dilihat ada tertusuk jarum. Nah, tertusuk jarum ini akan terjadi mekaniki Getke atau terjadinya pergerakan. Nah, kemudian akan menstimulus terjadinya depolarisasi. Depolarisasi adalah tadi proses terjadinya perubahan kanal ion di mana kanal ion Na akan terbuka dan kalium akan tertutup. Nah, terjadi karena biasanya ini terjadi karena temperatur suhu yang tinggi atau temperatur suhu yang ekstrim, 45 derajat Celcius. Panas ini sensitif untuk membuka kanal ion, ya. Nah, kemudian akan terjadi nekoseptori depolarisasi atau terjadinya nyeri yang diakibatkan oleh depolarisasi. Nah, kemudian akan terjadi damaged cell atau kerusakan pada sel. Nah,
Untuk kerusakan pada sel ini akan menstimulus yaitu protoseas yang akan melepaskan bradikinin. Bradikinin kemudian akan berikatan dengan protein G. Dan kemudian ada ATP. ATP ini yang akan bekerja menutup kanal kalium sehingga terjadi depolarisasi. Kemudian potasium yang akan memperlancarkan terjadinya proses depolarisasi. Nah, kemudian yang kedua itu ada contoh lagi nyeri yang diakibatkan oleh sengatan lebah. Nah, sengatan lebah ini berbeda ya mekanismenya dengan tadi tertusuk jarum. Di sengatan lebah ini langsung akan melepaskan sel mas, di mana sel mas ini akan melepaskan histamin dan serotonin gitu. Nah, untuk histaminnya sendiri ini nantinya akan memicu terjadinya jaringan kecil yang akan secara selektif menyebabkan sensasi tidak nyaman atau plurireseptor. Nah, seperti itu. Nah, untuk skala nyerinya sendiri bisa dilihat ya di sini ada 1 sampai 10. Nah, di mana 1 sampai 3 itu masih nyeri ringan, kemudian 4 sampai 6 ini udah nyeri sedang. Nah, bisa dilihat di sini ekspresi mukanya. Kemudian untuk 7 sampai 10 ini sudah nyeri berat, dikategorikan sebagai nyeri berat. Nah, penata laksanaannya pun berbeda-beda gitu dari jenis-jenis nyerinya. Nah, parameter nyeri dan pengobatan nyeri menurut yang pertama itu ada step 1. Step 1 itu biasanya diobati dengan analgetik non opioid, di mana parameternya nyerinya yaitu 1 sampai 3. Nah, untuk pengobatannya biasanya menggunakan paracetamol 650 mg tiap 4 jam, terus ada paracetamol 1000 mg tiap 6 jam, dan ibuprofen 600 mg tiap 6 jam. Nah, untuk step 2, di mana nyeri ini dengan skala nyerinya 4 sampai 6, bisa disebut dengan moderate nyeri atau nyeri sedang, itu biasanya ditambahkan dengan analgetik opioid potensi sedang secara reguler. Nah, paracetamol yaitu dengan paracetamol 325 mg plus kodein 60 mg tiap 4 jam. Kemudian ada paracetamol 325 mg plus oxycodone 5 mg tiap 4 jam. Kemudian ada tramadol yaitu 50 mg tiap 6 jam. Nah, step 3 yaitu dengan kategori nyeri berat, ini dengan skala nyeri 7 sampai 10, ganti dengan analgetik opioid potensi tinggi secara reguler. Yang pertama itu dengan morfin 15 mg per 4 jam. Terus ada hidromorphone yaitu 4 mg per 4 jam. Kemudian ada morfin 60 mg per 8 jam. Seperti itu. Nah, untuk pain transduction sendiri mungkin kita sedikit mengulik ya, yang distimulusi oleh calcitonin gain related peptide dan substansi P. Penyebabnya itu yang pertama itu ada mechanical strike, demagic cell release, dan yang ketiga ada pelepasan sel mas. Pelepasan sel mas ini contohnya seperti tadi ya, ada histamin, kemudian bradikinin, dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin itu sedikit tentang manajemen nyeri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman dan terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.